Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan di pagi hari ini kita lagi ngopi pagi bareng Kang Ratno. Beliau adalah Ketua Divisi PKB Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, keluarga besar masyarakat Magetan. Semoga di tahun baru Hijriah ini masyarakat Magetan selalu mendapatkan berkah, ridho Allah SWT, dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya. Insya Allah akan memberikan segalanya kemudahan di tahun baru ini. Amin, amin, amin. 23 nanti Mas ya. Ini PKB ulang tahun yang ke-25. Tapi yang pasti di usia yang ke-25 tahun ini artinya usia yang matang di dunia politik bagi partai PKB gitu. Sebetulnya begini ya, kami ini kan baru, lama mualaf di PKB. 2014 kami bergabung di PKB. Alhamdulillah, periode pertama kami khidmat di PKB diamanahkan masyarakat dengan suara terbanyak se-Kabupaten Magetan. Kami itu beban moral bagi kami, pendatang baru. Bahasanya kalau di pondok itu santri baru. Ini kami diterima dengan luar biasa. 2019 alhamdulillah juga 2 kali berturut-turut kami diamanahkan sebagai ketua fraksi. Panjang perjalanan kami untuk masuk dalam dunia politis, mengarungi, mengenal pondok pesantren, mengenal ulama-ulama, bagaimana kita bisa ikut membagi pemikiran kami di PKB, khususnya khidmat kepada Nahdlatul Ulama. Itu memang luar biasa. Kami hiruk pikuk beberapa masukan, kami masuk di PKB ini. Terus setelah masuk di dalam PKB ini juga banyak tantangan yang harus memang dibenahi. Bagi kami, Ketua DPC yang baru berjalan 2 tahun ini, masih prematur bagi Kang Ratno. Prematur betul. Ternyata menata sebuah kepartaian, organisasi besar, PKB ini besar bagi kita di Magetan. Apalagi yang ditopang dengan kekuatan dahsyat dari Nahdlatul Ulama ini, kami selalu belajar edukasi bagaimana merawat organisasi ini nanti biar bisa diterima di semua kalangan masyarakat Magetan. Bukan hanya Nahdlatul Ulama, tapi mungkin nanti Muhammadiyah, LDII, sayap-sayap organisasi dan keluarga besar kita yang non Nasrani. Kami alhamdulillah ini mulai sedikit masuk ke ranah sana. Tidak saklek PKB ini harus dikultuskan untuk ini. Jangan, kami biar adalah nanti perjalanan kebesaran partai ini memang ditopang dari semua lini keberagaman. Kami walaupun belum begitu benar, paling tidak belajar bagaimana sisi positifnya kewaliullahan Gus Durian ini kami implementasikan di Magetan. Itu Mas Kaca. Agenda, nah kita ngomong dulu dong, ini karena tanggal 24 besok ya. Ini informasinya PKB punya agenda dalam peringatan hari yang ke-25. Ini mau ngapain PKB di Magetan, Mas? Alhamdulillah, kita merinding, Masya Allah, merinding betul. Kami menerjemahkan sebuah fungsi dari ketua organisasi yang terbesar di Magetan bagi kami itu. Kami tak ikutlah menata sebetulnya bagi Kabupaten Magetan yang notabene ini Mataraman, merah semua. Kalau kita dibilang merah semua, ya kami tak ikut di konstelasi demokrasi ini dengan mewarnai hal-hal positif dulu. Hal-hal positif yang sekiranya memang diterima oleh semua khalayak umum di masyarakat Magetan. Sisi positif kami mengawali dari keorganisasian kita ini ada relawan-relawan Lodha Hijau. Kami sudah memaksimalkan itu. Ada Garda Bangsa, ada Panji Bangsa. Semua lini kita manfaatkan untuk menyentuh keluarga. Ending kami memang momen harlah ini sebagai titik gong awal motivasi kami bagaimana struktur kepengurusan baik ranting,
DPAC, DPC, anggota fraksi, kita bahu-membahu dalam rangka menyongsong khidmat kita di PKB. Alhamdulillah juga bagi kami Magetan yang kota kecil perbatasan dengan Ngawi, dengan Ponorogo, dengan Karanganyar. Kami mimpi, andai kata memang permohonan kemarin kita mengusulkan Gus Muhaimin dan juga Menteri Desa, Menteri Naker, sekiranya tengoklah kota kecil Magetan ini biar menjadi magnet di Mataram. Paling tidak visi kami hijau royo-royonya Magetan nanti tercapai. Alhamdulillah 24 nanti dalam momen harlah ini PKB sedikit mewarnai. Insya Allah kita nanti akan berbagi ke saudara kita yang kurang mampu. Terus ada santunan anak yatim dan juga audensi dengan silaturahim keluarga besar pendeta sekabupaten Magetan dan juga Kiai Sepuh Semagetan. Ini titik kultum bagi kami sebuah paradigma menyatukan semua elemen. Karena komposisi di keorganisasian kami pluralisme betul, ada nonnya, ada organisasi sayap-sayapnya. Alhamdulillah 24 malam ini kalau semoga Allah meridhoi, memberikan kelancaran, kemudahan. Kerawahan Gus Muhaimin Ketua Umum bersama rombongan sekjen Kementerian di Kabupaten Magetan ini bisa memaknai. Moga nanti besaran PKB dari pintu masuk Harlah, Umbul Dongak, Ruatan Nusantara ini nanti bisa memberikan hal yang terbaik, khususnya masyarakat Magetan dan umumnya Jawa Timur, Indonesia Raya. Ini visi kami di Kabupaten Magetan. Umbul Dongak, Ruatan Nusantara. Betul. Ini bertepatan dengan hari bulan kita di Jawa bulan Suro gitu ya. Betul. Dan juga awal tahun Jawa dan juga tahun Hijriah gitu. Betul. Artinya spesial banget ya ini tahun 2024 nanti. Langkah bagi sebuah kepartaian dan juga kami selaku ketua DPC, momen yang begitu sakral, momen yang begitu istimewa, ketepatan untuk ini rangkaian nasional. Kami mimpi sebetulnya kemarin itu iya enggak ini, masih mimpi aja, iya enggak ini. Rangkaiannya begitu runtut betul. Tanggal 23 harlah PKB se-Indonesia nasional ini dipusatkan di Sriwedari, Surakarta, Hadiningrat. Kita yang Mataraman kecipratan doa bersamanya nanti di Surakarta, di Solo, di Sriwedari. Kami yang notabene Mataraman cenderung agak sedikit menonjolkan kearifan budaya lokalnya. Kami bisa menggelar Ringgit Poro, tapi tajuk konteksnya tetap sama. Ruatan Nusantara, Umbul Dongak, satu visi tujuan kami. Bagaimana doa kegiatan ini selalu memberkahi masyarakat Magetan itu. Momen langka lah bagi kita, luar biasa ini. Harlah Muharaman, ya. Ketepatan ini awal Muharam, Muharam hari ketiga, sakral bagi kami, sakral betul. Sayang sekali jikalau nanti masyarakat keluarga besar kita, masyarakat Magetan tidak rawuh di sana. Karena sebelum rangkaian itu, kami doa bersama istimewa ulama sekabupaten, nanti di pondoknya Abah Wakid Njoso. Ini juga dalam rangka mendoakan dulu, habis itu nanti Ringgit Purwo menerjemahkan ini loh muharaman kita gitu. PKB yang hadir di Kabupaten Magetan yang mungkin selama beberapa tahun kemarin PKB dianggap bubuk, dianggap stagnan dalam
keorganisasian. Enggak, kita tetap berjalan sebetulnya. Berjalan 2 tahun ini menata dulu di internal kami, biar nyaman, biar sejuk. Jikalau nanti ada saudara-saudara yang mau bergabung, berkhidmat dengan kita, itu nuansa harmonisnya sudah terbangun. Nah, di saat perjalanan sudah bagus, sudah tertata, inilah rumahmu, rumahnya masyarakat Magetan, ijo royo-royonya Magetan itu. Artinya di 2 tahun terakhir ada apa ya, bisa bilang inovasi atau reformasi atau apa sih di tubuh internal PKB sendiri mempersiapkan mungkin 2024 gitu? Alhamdulillah, kami memang mengawali semenjak kami diamanahkan Ketua DPC, bagaimana kami belajar memanajemen sebuah organisasi yang bisa diterima di seluruh khalayak umum. Di milenia kami alhamdulillah sudah membuat relawan-relawan, terus komunitas-komunitas. Alhasil 2024 ini caleg milenia kita hampir mendominasi 40%. Ini walaupun belum berhasil, tapi sudah wujud kita untuk membangun sisi positif milenia. Sudah selayaknya Magetan ini saudara kita, adik-adik kita yang milenia, yang memang mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur, membangun untuk yang produktif, inovatif, kreatif itu kita tampilkan. Nah, PKB memberikan wadah untuk itu. Di sisi lain kita juga bersinergi dengan perempuan bangsa. Ada wadah perempuan bangsa. Saat ini jalan progres juga. Yang saat ini dinakodai saudara kita Mbak Widya itu, ya dalam rangka bagaimana perempuan bangsa ini bisa menjembatani UMKM, yang bisa memfasilitasi edukasi. Ini cuma kita belum publikasikan ya. Nanti dikira kita ada niatan ke sana. Tapi apa itu udah disiapin gitu ya. Cuma kita belajar dulu. Hasil kan nanti ya. Yang penting kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin bagaimana keberadaan sayap-sayap kita ini diterima. Dan juga ada Garda Bangsa yang notabene kemarin itu selalu dipersepsikan bahwa Garda Bangsa itu hanya penjaga keamanan, Pak. Enggak, Garda Bangsa kita alhamdulillah kita mulai sentuhkan ke masyarakat untuk perbaikan musola, pengecatan, lebih kita tonjolkan ke sosialisnya. Lah mungkin kita juga sudah buat lagi yang pengganti Garda Bangsa itu Panji Bangsa. Alhamdulillah Magetan kita sudah kirimkan kemarin satuan pengaman, satuan penjaga kiai, satuan penjaga kegiatan yang ada di Magetan itu Panji Bangsa. Kalau tidak salah kemarin kita ikutkan diklat di Rindam, di Kodam 5 Brawijaya. Alhamdulillah 3 hari paling tidak sudah terdidik lah mentalitas bagaimana menjaga marwah kepartean, Nahdlatul Ulama, LDII, Muhammadiyah. Intinya keberadaan beliau ini tidak satu golongan tertentu, miliknya miliknya keluarga besar Magetan aja. Di saat dipakai di kegiatan sosial yang lain monggo. Ini miliknya panjenengan. Cuma gerbongnya memang kemarin yang mewadahi Partai Kebangkitan Bangsa. Artinya mereka mempunyai skill, kemudian bisa bisa bekerja sama dengan semua golongan gitu ya. Justru lebih daripada skill. Kemarin hampir mirip-mirip dengan TNI rekrutmennya. Pelatihnya di situ. Iya, tingginya harus 160, perpom fisiklinya juga harus meyakinkan, IQ-nya. Walaupun berangkatnya, rekrutmennya, ya ngapunten sama seperti Kang Rano lah. Ya ngarit, ya melok ngupeni sapi, ya nyamper biasa lah ini. Cuma tidak ada salahnya untuk mengisi sebuah organisasi berlatar belakang berbeda-beda itu. Kalau asiknya ngobrol pagi itu sambil ngopi. Iya, enaknya tuh pakai cangkir, bosku. Tapi kita nikmati aja Mas ya. Kita ke ini dong, ini kan untuk tahapan Pileg sendiri kan sudah mulai berjalan dan semua partai kan juga sudah mendaftarkan calonnya. Nah kalau dari PKB sendiri seperti apa upaya rekrutmen daripada bakal calon legislatif di Magetan sendiri?
ini apakah juga akan didominasi oleh generasi milenial atau seperti apa? Ya, alhamdulillah dalam proses baik kita awali ya, memang dari mulai rantingisasi ke pengurusan DPAC, terus menjelang silon, terus masuk proses pencalekan dini, DCS, paling tidak 90% itu kita sudah running. Ya. Alhamdulillah juga, ini kan juga komunikasi proaktif kita, tim LO kita, tim-tim kita yang ada di PC bersinergi dengan KPUD, Bawaslu menjembatani keterbukaan, kebersamaan membangun iklim demokrasi, menyongsong pemilu yang damai tentram ini. Alhasil semua hampir instansi, baik kepolisian dalam SKCK, pihak dinas kesehatan, RSUD selaku persyaratan, semua memfasilitasi kebersamaan, kebaikan. Justru jikalau ada kesulitan, saling membantu. Ini sinergisitas kewujud demokrasi yang bagus bagi kita ini kalau kita. Terus kita juga alhamdulillah dalam persiapan Bacalek ini, insya Allah kita tinggal menunggu proses DJT. Di sisi lain memungkinkan PKB masih bisa merubah memang sampai nanti sebelum penetapan DJT masih kita geser-geser. Kiranya yang kemarin ada kendala, terus ini ada pendatang baru, ada tokoh baru, masih membuka betul, tidak ada salahnya. Saling mengevaluasi, saling melengkapi, bagaimana untuk satu visi. Mohon maaf, kemenangan PKB di Kabupaten Magetan, wajar kan? Kalau kita itu berharap gitu loh. Karena tujuannya pasti untuk kemenangan dong ya, untuk pilek nanti gitu. Nah Mas, kalau bisa dibilang sebenarnya Bacal PKB itu seperti apa kriteria yang dibutuhkan untuk dalam pilek 2024 mendatang gitu? Biar matang ya kondisi logis masyarakat Magetan. Sebetulnya target kita ya tinggi dalam rekrutmen itu ya. Satu, kemampuan, kedua, latar belakang, yang ketiga itu jaringan. Ada 5 kriteria. Yang keempat mungkin ketokohan. Bagaimana kita melihat latar belakang beliau selama ini kiprahnya di masyarakat. Tapi yang tidak kalah pentingnya Magetan, ya finansial. Sesuatu harus didukung dengan finansial gitu ya. Cuma ini kan bahasa warung aja lah, ya kan Mas Oca. Ini kan suara umum di masyarakat kita. Jalan, dukun duit. Ini biar matanya warung kan. Selama tokohnya bagus, jalannya memungkinkan, finansialnya. Karena finansial tidak harus segalanya. Di dalam manajemen partai itu kan memang Basuki mau biola. Karena mau menyapa masyarakat, memasang ATK, itu kan ada dana kampanye yang memang harus disiapkan ke sana. Tapi itu tidak harus mutlak sebagai persyaratan. Tapi paling tidak ada beberapa kriteria yang kemarin memang dipersyaratkan di PKB ini. Khususnya alhamdulillah ini sejarah di Magetan bagi kita. Insya Allah berlatar belakang S3, S2. Ini yang akan mengisi. Bagi kita luar biasa. Karena Kang Karno aja baru apa ya? Baru skripsi. Baru S3 mungkin ya. S3-nya beda. SD, SMP, SMA itu. Tapi wajar, kami terdidik dari bawah betul kami. Kami memahami karena mungkin lah nanti di perjalanan saudara-saudara kita, apalagi milenial betul, milenial ini milenial terus berlatar belakang organisasi besar semua. Kami berharap di pundak-pundak generasi muda ini nanti yang berangkat ini nanti jadi ada warna tersendiri dalam mengisi
keterwakilan PKB di DPRD nanti dengan bersinergi dengan eksekutif membangun. Kami selalu insya Allah siapapun bupatinya, siapapun pemimpin daerahnya, syukur nanti kalau 2024 itu ceritanya beda. Kita selalu siapapun yang menjadi pemimpin kita di Kabupaten Magetan, kita selalu bersinergi. Bagaimana menyamakan persepsi, visi-visi, rencana menengah jangka panjangnya, dalam menyusun RPJMD-nya, RPJP-nya. Insya Allah PKB selalu welcome. Ya, mungkin dari pemilu tahun ini aja ya dibandingkan 5 tahun yang lalu sudah beda banget gitu Mas. Betul. Iya, real betul. Memang kondisi lapangan saat ini, alhamdulillah dengan adanya pemecahan dapil ini, paling tidak kan bisa mengurai betul sisi kelemahan sistem pembagian kursi kemarin, periode kemarin. Di saat kemarin keterwakilan sebuah partai sedikit, berapa kursi, terus berangkatkan dengan jumlah penduduk yang paling besar. Nah, terus khidmat kita kepada masyarakat, janji-janji politik kita pasti tidak akan terselesaikan. Nah, mungkin dengan sedikit perubahan 2024 sudah ada pemetaan dapil dengan kondisi real caleg yang sudah siap berangkat semua dari seluruh partai ini. Ini akan memberikan warna. 2024 memang harapan kita sudah ada pembagian betul, baik pembangunan, pemerataan kursi. Ini juga akan memudahkan baik pemerintah daerah dan juga DPRD selaku mitra di lembaga bersinergi untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Magetan, Mas Koco. Artinya kalau penambahan dapil ini justru menguntungkan juga untuk PKB dari sisi strategi untuk pemenangan 2024 mendatang. Relatif memaknai. Di saat kita pecah, mengharapkan pecah dapil, kalau kita tidak punya caleg kan ya wassalam. Iya kan? Nah, tapi kalau memang kita berharap pemerataan dengan menyiapkan tokoh-tokoh, kader-kader terbaik yang memang kita tujuannya untuk membesarkan. Kami enggak pingin muluk-muluk ya, muluk-muluk harus suara besar. Suara besar pun apa artinya kalau kita tidak punya kursi? Contohlah Jawa Timur saat ini aja. Kita ini Jawa Timur perolehannya suara terbanyak se-Jawa Timur, hampir selisih 200.000. Itu besar banget. Tapi kursinya kita kalah dengan PDI. Nah, kami ini kursinya berapa, suaranya berapapun, sing penting kursinya tambah. Lah nek kursi tambah itu mudah nanti. Mudah, apalagi masa transisi loh Mas ini. Daerah ini masa transisi. Masa aktif Pak Bupati, Pak Suprawoto ini nanti kan per September. Mungkin dalam konstelasi pilkada nanti kan masih ada jeda. Ya tolak ukurnya ini nanti. Semua partai tolak ukurnya di sini. Karena keberangkatan Pak Bupati ini kan harus melalui partai kan, tidak dipilih langsung oleh DPRD. Cuma kepartaian memberangkatkan, nanti pelaksanaannya baru dipilih oleh masyarakat. Nah, di saat seperti ini pandai-pandainya semua ketua partai bagaimana bisa memenangkan di Magetan, gitu aja. Artinya ada sinyal atau gimana sih, tadi kita menyebutnya antara September untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Artinya masa transisi juga penting, dianggap penting gitu ya. Iya, betul sekali. Bagi kami PKB semua insya Allah memang kita runningkan, kita siapkan, kita on-kan dalam menyongsong pilkada juga. Titik awal kita itu memang pileg pilpres, persiapan pileg pilpres. Lah, hasil itu sebagai rujukan kita. Ini secara politik jane yo rumahnya dibuka ning kene. Ini tabu bagi kita, gitu lah. Pagi kan. Tapi tidak apa-apa, berbagi ilmu mungkin. Artinya jangan semuanya, gitu. Yang separuh. Iya, betul Mas Koco. Memang persiapan kita ini langkah awal
kita menyongsong pilkada juga. Karena pilkada serentak nanti paling tidak rumah lah, pondasi PKB ini sudah terbangun dulu. Nanti rumahnya seperti apa, dalamnya rumah bagaimana, terus memberlakukannya rumah selama nanti bagaimana. Ini tujuan kita. Lah kalau rumahnya bagus, isinya mewah gitu kan. Ini kepartean loh ya. Siapapun yang berangkat, no problem bagi kita. Siapapun, bagi kami, tokoh-tokoh yang ada di Magetan ini bagus semua. Tidak ada yang tidak baik. Bagus semua. Cuma baik tidaknya nanti kan yang menilai masyarakat. Masyarakat cuma kita memberikan jalan wadah. Tapi memang yang kami siapkan bagaimana menyongsong 2024 ini. Mesin kami tertata dulu. Kendaraan kami paling tidak itu sudah ada mobil, sudah ada bensin, sudah ada sopirnya. Bagaimana nanti menghantarkan itu sampai tujuan aja. Yang pasti kendaraan PKB saat ini baik dan ready. Insya nanti, Allah. Bisa kolaborasi dengan siapapun. Betul. Tokoh masyarakat yang baik, artinya juga menghasilkan pimpinan yang pasti baik gitu ya untuk Magetan. Betul. Nggak menutup kemungkinan 2024 ini kami juga berharap berdoa ya. Ada kader-kader terbaik yang berangkat dari PKB. Yo, kan berharap berdoa kan boleh kan. Tapi endingnya tetap nanti. Pilek, pilpres itu penentu segalanya. Di saat itu kita berhasil, siapapun welcome. Dan itu harus disiapin. Harus, wajib, fardu ngain bagi kita. Karena kalau nggak disiapin, nggak direncanakan, ya nggak akan terjadi. Gitu. Betul. Mas, kalau saya ke personal jenengan sudah 3 periode loh ya. Dan itu masa yang nggak sebentar gitu loh. Nah, memandang Magetan sendiri potensi dari sisi politik dan juga mungkin dari sisi potensi yang ada di Kabupaten Magetan, dari sisi perekonomian dan sebagainya seperti apa? Mas, kita boleh nggak sih? Kita juga sudah bicara politik dan lain sebagainya. Nah, ini pastinya ada target dong. Kita upaya udah cukup maksimal banget lah Pak PKB dengan persiapan. Sebelum ngobrol target, kita ngobrol deh. Gimana? Kalau target seperti apa PKB 2024 mendatang dengan persiapan yang kita lakukan sekarang ini? Boleh enggak? Boleh. Kita itu mimpi, terus mimpi kita itu berhasil. Ya, boleh. Tujuan kita berhasil itu. Semua orang kan punya tujuan. Harapan kita dari Yai Sepuh, dari ulama Semagetan, dari ketokohan, dari yang berangkat ini, dengan kondisi faktual di lapangan ini, dengan dapil yang berubah ini, dengan komposisi keberadaan caleg yang berangkat ini, nawaitu kami, bismillah kami, ya 12 kursi. 12 kursi. Boleh kan minta, tapi hasil kan nanti yang menentukan Allah SWT. Yang pasti yang diupayakan, Amin. direncanakan, Iya. di planning dulu. Iya. Kan butuh kendaraan yang lebih baik untuk Yang untuk jelas bisa kita menyiapkan dulu aja. Hasil akhir itu tetap kita pasrahkan yang di sana. Ya semoga Allah meridhoi. Makna di usia 25 tahun bagi PKB Magetan sendiri seperti apa nih Mas? Kalau harapannya tadi jelas target juga sudah 12 kursi gitu ya. Kalau makna di usia 25 tahun PKB bagi PKB di Magetan seperti apa nih Mas? Menurut hati nurani, pemikiran kami 25 ini sudah mulai masa matang menata ke sana. Kami sendiri di era transformasi peralihan DPC kepengurusan baru 2 tahun berjalan ini, kami juga siap mematangkan itu. Karena 25 wis wayahe. Wis wayahe duwe gawe. Nah, mungkin karena kalau kita menikahkan anak itu kan wajar 25. Sesuai terus regulasi aturannya ya wis diperbolehkan. Lah mungkin 25-nya Magetan ini nanti kami memanai ya tadi. Wayahe kita Magetan ini. Kita matangkan, kita solidkan, insya Allah bergandengan tangan, bersinergi bahu-membahu dengan seluruhnya elemen yang ada di Kabupaten Magetan ini. Bagaimana kami mengijo royo-royokan Magetan. Hikmat kami selaku Ketua DPC PKB
dan juga Partai Kebangkitan Bangsa, pemikiran, hati, nurani, keikhlasan kami, insya Allah kami berikan yang terbaik untuk Magetan. Itu target kami di ulang tahun PKB ini. Mas, saya boleh ke nasional sedikit nggak sih? Iya. Ini Caimin udah siap gitu ya untuk ini tinggal proses gitu ya. Iya. Di usia 25 tahun tapi Caimin aja udah siap gitu loh. Nah, untuk menjadi yang bisa nomor 1 atau nomor 2 di Republik ini. Nah, kalau di Magetan sendiri seperti apa nih Mas kesiapan? Kita awali dari musyawarah NU kultural yang ada di pedesaan. Semua sepakat memandatkan, mengutus Panglima Santri kita, Gus Muhaimin, untuk menjadi presiden. Andai kan tidak pun wakil presiden. Nah, DPC juga jemput bola. Harga mati bagi DPC Kabupaten Magetan dan seluruh elemen kepengurusan Banom yang ada di PKB Magetan ini pardu ngain untuk menghantarkan beliau sebagai calon presiden kita ataupun wakil presiden kita di 2024 ini nanti gitu. Itu wis wajib hukumnya bagi kita. Gitu. Karena momennya luar biasa. Beliau ini kan kalau kami mengamati melihat selalu juga melihat beliau untuk di beberapa kegiatan yang selalu loyalis terhadap memperjuangkan aspirasi semua golongan. Nah, kami mengimplementasikan itu walaupun ini Magetan. Gitulah. Pengalaman sudahlah mengakui, lama di eksekutif, lama di legislatif, terus beliau sendiri kan cucunya pendiri NU. Bagi kita yang kemarin itu berangkatnya agak merah gitu, kuloi pengen gondelane sarunge yai, nek gini yai nengko ya karo guse santrine yai, ben nyantolo kabeh ngono lho nek Kang Ratno iki ngono lho. Mungkin itu, Guys ya. Ya Mas Ratno di usia 25 tahun yang kita pastikan dengan segala kegiatan maupun usaha yang dilakukan benar-benar memang ready untuk bisa tampil terdepan gitu ya. Menjadi yang terbaik di Magetan maupun di nasional tentunya. Amin, amin, amin. Dan yang pasti di ulang tahun nanti tanggal 24 nanti, nah promosi kalian dong Mas. Ada apa nanti di PKB dan ada apa di hari ulang tahun PKB nanti dan di mana kegiatannya nanti Mas? Makasih saudaraku Mas Koco, pagi hari ini kami disempatkan untuk diberikan waktu ngopi bareng. Luar biasa. Ini bagi kita penyejuk pagi, moga-moga nanti membawa keberkahan. Penyemangat pagi. Penyemangat pagi untuk saudaraku yang kerja di rumah semua. Gitu. Nah, tak kalah pentingnya kami mohon kepada saudaraku, sedulurku sekabupaten Magetan, Kang Ratno, dan juga pengurus DPC Kabupaten Magetan mengaturkan tahun baru Hijriah. Semoga di tahun baru ini nanti masyarakat Magetan selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dilancarkan rezekinya, ditambah rezekinya, insya Allah diberkahi diridhoi Allah SWT. Dan akhirnya kami mengharapkan saudaraku sekabupaten Magetan, sedulurku yang ada di Dapil Mataraman, monggo aturan rawuh dalam pelaksanaan harlah PKB nanti. Kami mengadakan acara Umbul Donga Ruwatan Nusantara Ringgit Purwo. Insya Allah nanti Karawan, beliau-beliau Gus Menteri, Gus Muhaimin yang pelaksanaannya di lapangan Sumber Dodol. Ini juga kita insya Allah dibantu, didukung, dipartisipasi oleh seniman kita, Abah Kirun, Mbak Lucy Brahman, Mbak Prigel Anjarwaning, dan juga Mas Gareng Tralala. Ini memungkinkan kami berharap ikut hadir rawuh hanyeng kuyung kegiatan harlah PKB. Semoga kegiatan ini bisa memberikan berkah manfaat kepada masyarakat Magetan. Itu Mas Koco. Siap. Semoga PKB di usia 25 tahun pokoknya semakin matang, semakin
bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk tahun 2024 mendatang. Yang pasti kendaraan udah ready, yang terbaik, calon-calon juga udah terbaik gitu Mas ya. Semoga PKB juga menjadi yang terbaik di Kabupaten Magetan nanti ya. Amin, amin. Makasih banyak saudaraku, Pak Bumikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat ulang tahun Mas yang ke-25. Amin, Semoga amin, sukses terus. amin.